Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Akbar. Saya dari kelompok 11 dengan NIM 3333230026. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pengendalian dan penjaminan mutu modul 1, peta kendali variabel dan fishbone diagram. Jadi tugasnya itu dimulai dari nomor 2. PT Parmindo Berkah memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk, kandungan vitamin C aktif dalam setiap tablet yang diproduksi harus dipantau secara ketat. Untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai standar Good Manufacturing Practice dan berada dalam kontrol statistik yang baik, Departemen Quality Control melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda selama periode produksi 1 minggu. Dari setiap batch produksi, diambil 8 sampel tablet secara random sampling. Kemudian, dianalisis kandungan vitamin C menggunakan high performance liquid chromatography. Dengan presisi tinggi, hasil pengukuran kandungan vitamin C untuk setiap sampel telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel tersebut. Ini adalah hasil pengukuran kandungan vitamin C. Terdapat ada 15 batch. Lanjut, untuk poin A, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses center line dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 2. Lanjut, buat poin B, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Lanjut, kita akan membacakan soal nomor 4. PT Indah Rasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai varian rasa tradisional Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring kualitas selama 3 bulan terakhir, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu seperti keseragaman tekstur dan intensitas rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dan berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum terkendali dengan back out of control. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari ketidakstabilan kualitas produk bumbu instan tersebut, Divisi Quality Control melakukan analisis mendalam menggunakan diagram tulang ikan, fishbone diagram, atau cause and effect diagram. Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan 6M: man, machine, method, material, measurement, environment, untuk memastikan seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat teridentifikasi dengan komprehensif. Hasil identifikasi penyebab utama dari permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 4 berikut. Jadi ini tabel 4-nya. Hasil identifikasi penyebab utama permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Bisa kita lihat di sini buat tabelnya. Jadi buat menyelesaikan nomor 2 dan 4 ini tugas mingguan saya akan menggunakan software RStudio dan Minitab. Jadi di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan software RStudio. Oke, setelah kita buka software RStudio-nya, jadi di sini kita akan menginput datanya buat soal nomor 2 dengan sintaks read XL Tuming modul 1 ppm XLS sheet 2. Jadi biar Excel ini kebaca di RStudio, kita harus membuat Excelnya seperti ini biar terbaca untuk di software RStudio-nya. Oke, lanjut kita selesaikan saja di RStudio-nya. Pertama kita menginstal packages-nya. Kita coba run. Kita yes saja. Kita tunggu.
tunggu sebentar. Oke, lanjut kita run yang ini. Oke, sudah. Kita coba menyelesaikan soal nomor 2 seperti yang saya bacakan tadi soalnya. Kita akan mencoba mengerjakan nomor 2 dengan sintaks read underscore xlsx Stuming modul 1 ppm xlsx sheet 2. Jadi di sini saya sudah membuat Excelnya dulu agar kebaca di RStudio-nya. Kita coba run. Oke, lanjut. Kita akan menghilangkan kolom ke-1 dari data soal 1, data 2, soal 2. Sebelum baris, sudah kolom. Terus kita print data keduanya. Kita coba run. Jadi sudah didapatkan datanya. Dia tuh angkanya saja, yang di atasnya tadi tidak dimasukkan. Itulah maksud dari menghilangkan kolom ke-1. Atasnya itu tulisan bits. Lanjut, kita akan mencoba membuat peta kendali R. Jadi peta R ini menggunakan QCC, terus data kedua tipenya R, titlenya peta kendali R, pengukuran kandungan vitamin C, xlab-nya subgroup, buat label sumbu Y-nya ini range, dan add stat-nya true. Kita coba run. Oke, sudah ada. Jadi di sini kita bisa lihat garisnya di angka ini untuk UCL. Setelah itu kita melihat data keluar batas kendali menggunakan sintaks peta underscore R violation menggunakan $. Agar kita mengetahui limit dari garis merahnya ini, kita mencoba mengeran yang melihat data keluar batas kendali. Dan kita dapatkan nilainya 11 buat yang beyond limitnya, dan violation run-nya 0. Lanjut, kita akan melihat ringkasan hasil peta kendali R-nya dengan summary. Sintaksnya, jadi group sample size-nya 7, number of group-nya 15, center of group statistiknya 5,9333, dan standar deviasinya 2,19428, dan buat kontrol limit LCL-nya 0,4484 sekian, dan UCL-nya 11,4182 sekian. Lanjut, kita akan menghapus data keluar batas kendali. Kenapa data keluar batas kendalinya kita bikin 11? Karena dia ada di titik 11 UCL-nya. Kita coba run lagi. Setelah itu sudah kita hapus, kita akan membuat peta kendali perbaikan menggunakan sintaks yang QCC-nya itu data 2 fix, yang tadi itu belum diperbaiki, jadi dia data 2 doang. Jadi buat tipenya R, title-nya peta kendali R, dan xlab-nya subgroup, terus buat sumbu Y-nya ylab-nya itu range, add stat-nya true. Kita coba run. Oke, lanjut kita melihat data yang keluar batas kendali. Oke, jadi beyond limit integernya 0 dan violating range-nya 0. Jadi kita dapat lihat untuk menjawab poin B-nya, jadi integernya 0 dan numeriknya 0, jadi semua titik berada dalam batas kendali dan tidak ada pola yang tidak wajar. Jadi proses produksi vitamin C ini terkendali secara statistik. Oke, lanjut kita akan mencoba menyelesaikan soal nomor 4. Soal nomor 4 kita coba run lagi.
Nomor 4 ini dia menggunakan fishbone diagram atau cause and effect. Kita coba run lagi. Oke, sudah selesai. Oke, lanjut kita akan menyelesaikan tugas tadi menggunakan mini tabnya. Oke, jadi ini buat hasilnya buat nomor 2. Jadi bentuknya X bar chartnya itu seperti ini. Bisa kita lihat. Dia ada 2 sampel. Buat yang sampel kedua yang seperti di RStudio tadi ini, dia di angka 11 titik merahnya. Oke, lanjut kita akan ke nomor 4. Jadi buat cause and effect diagramnya tuh seperti ini. Measurement atau frekuensi kalibrasi tidak teratur, pengukuran bahan baku tidak sesuai, metodenya waktu pencampuran tidak standar, urutan penambahan bahan tidak konsisten, buat mainnya human error, dan komunikasi antar tim tidak efektif. Kelembapan udara berlebihan, fluktuasi suhu ruang produksi, penyimpanan bumbu dasar tidak proper, kualitas bahan baku tidak konsisten buat materialnya, dan buat terakhir mesinnya itu sensor suhu tidak responsif, sistem kontrol otomatis yang bermasalah, dan mesin pencampur tidak terkalibrasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.